Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengamanan di dalam Piala Dunia U20 2023 mendatang, kita telah bergabung bersama kami sore hari ini, Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Selamat sore. Baik. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Agung mungkin bisa dijelaskan sedikit dengan banyaknya exposure dari masyarakat terkait dengan persiapan Piala Dunia U20 2023 termasuk dengan katanya kedatangan timnas Israel U20 ini. Bagaimana pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian, Pak? Ya, terima kasih bahwa U20 FIFA telah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tentu ini event yang harus kita siapkan penyelenggaraannya dengan sebaik-baiknya. Terkhusus terkait dengan bidang keamanan, kami telah menyiapkan bagaimana pengamanan U20 ini secara komprehensif. Ada setidaknya beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita telah menyesuaikan standar pengamanan kita dengan standar pengamanan penyelenggaraan event Piala Dunia, dalam hal ini untuk U20 yang diatur oleh FIFA maupun oleh PSSI. Sehingga kemudian kita telah melakukan langkah-langkah persiapan yang cukup komprehensif. Yang pertama, kita tentu mapping dari lokasi yang akan diselenggarakan U20 tersebut, yaitu ada di 6 stadion, di Jakabaring, Stadion Bung Karno, Stadion Jalak Rupat, Stadion Manahan, Stadion Bung Tomo, dan stadion di Bali. Ini kita lakukan mapping untuk memastikan bahwa stadion tersebut layak dan memenuhi standar keamanan yang diatur oleh FIFA maupun oleh PSSI. Kita juga telah melaksanakan asesmen terhadap 6 stadion tersebut. Ini tentu sebagai hal yang harus kita lakukan dan memastikan bahwa poin-poin dari apa yang diatur tentang pengamanan stadion untuk penyelenggaraan U20 telah memenuhi syarat dan ketentuannya. Kemudian kita juga telah melakukan satu rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, khususnya INAVOG, kemudian LOC, dan stakeholder terkait lainnya, terkait dengan apa yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita antisipasi ke depannya. Ini terkait dengan kesiapan kita untuk menghadapi pengamanan. Kita juga terkait dengan ini semuanya, Polri sebagaimana kita tahu, kita telah menyusun satu payung ketentuan aturan yang berlaku bagi Polri, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022, yang mana peraturan ini kita susun bersama dengan seluruh stakeholder terkait dengan persepak bolaan dalam rangka kita bertransformasi tentang penyelenggaraan sepak bola yang semakin lebih baik. Kemudian kita juga sudah melakukan langkah persiapan untuk bagaimana seluruh penyelenggara pengamanan berjalan dengan baik dengan mendatangkan tim untuk melakukan pelatihan, yaitu dari Coventry University Inggris yang telah hadir 9 hari bersama kami untuk melakukan pelatihan kepada seluruh peserta dan pelaksana pengamanan. Ini langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, dan kemudian kita juga lakukan bagaimana kita berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait dengan nantinya penyelenggaraan U20 ini bisa berjalan dengan baik. Demikian, Bapak. Oke, Pak Irjen, kalau misalnya kita bicara mengenai rencana kehadiran timnas Israel dalam Piala Dunia atau ajang ini, dengar-dengar berdasarkan informasi yang kami dengar juga katanya sempat ada yang mengancam akan memboikot atau melakukan demo serta aksi gitu untuk menolak kedatangan mereka. Dari kepolisian sendiri, apakah ada mitigasi atau antisipasi seperti apa? Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita telah melakukan 4 hal terkait dengan bidang keamanan, yaitu yang pertama terkait dengan reassessment terhadap 6 stadion. Reassessment ini dimaksudkan untuk kita melakukan penilaian terhadap stadion yang akan digunakan, di mana kita tahu bahwa awalnya 6 stadion ini punya penilaian awal yang kemudian kita lakukan asesmen ulang setelah diberikan masukan, dan kita
mendapatkan bahwa saat ini 6 stadion itu penilaiannya 88, yang artinya bahwa stadion tersebut layak dan excellent untuk penilaian terkait dengan keamanan dan siap untuk menampung 100% pengunjung untuk datang ke stadion tersebut. Ini langkah pertama kita. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan penilaian risiko secara nasional. Baik itu risiko keamanan secara nasional, kita lakukan asesmen bersama dengan stakeholder lain terkait dengan keamanan nasional. Kita juga menyimpulkan bahwa saat ini keamanan nasional dalam kondisi yang aman dan kondusif sehingga siap untuk menyelenggarakan U20 nanti pada bulan Mei dan Juni. Dan kita juga melakukan asesmen keamanan ini di 6 wilayah provinsi yang nantinya keberadaan stadion itu berada. Dan hasilnya juga 6 provinsi tersebut dalam kondisi yang kondusif dan siap untuk diselenggarakannya U20 di stadion di mana berada. Kemudian terkait ketiga yaitu perizinan. Kita telah menyiapkan bahwa perizinan nanti yang akan kita berikan adalah perizinan yang sekaligus untuk penyelenggaraan U20 secara keseluruhan, sehingga kemudian kita jamin bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik setelah izin ini kita keluarkan nantinya. Ini tentu juga kita lakukan bersama dengan LOC, Local Operation Committee, di mana sebagai penyelenggara U20 di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita lakukan Polri akan melakukan operasi kepolisian dengan sandi Safety and Security FIFA Under 20 World Cup yang akan kita laksanakan selama kegiatan U20 tersebut berlangsung, di mana di dalam satgas-satgasnya operasi ini salah satunya adalah satgas untuk pengamanan mulai dari upaya-upaya preemptif, preventif, dan penegakan hukum maupun penindakan kita siapkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi selama penyelenggaraan. Sehingga kemudian terkait dengan akan hadirnya timnas dari Israel, kita ketahui bersama bahwa kita sudah membahas dalam forum koordinasi keikutsertaan tim nasional Israel dalam U20 ini yang mana kita akan siapkan pengamanannya dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan juga seperti itu ya Pak Agung. Tapi Pak Agung terakhir mungkin ada instruksi tersendiri begitu dari Presiden tentunya, kemudian juga Menpora terkait dengan bagaimana kita sebagai Indonesia memastikan nama baik kita di mata internasional terutama dalam persepak bolaan ini terjaga dalam pelaksanaan kali ini? Ya, serasa arahannya dari Pak Menko Polhukam, yang mana kita tentu harus mampu dan dapat menyelenggarakan pengamanan dengan sebaik-baiknya kepada seluruh peserta yang akan hadir. Kita tahu hari ini sudah setidaknya 20 peserta yang akan hadir. Tentu ini satu event yang mana akan menjadikan sejarah bagi Indonesia bahwa penyelenggaraan U20 ada di Indonesia, dan tentu kita ingin mencatat ini menjadi sejarah yang baik dengan menyelenggarakan keamanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh peserta maupun penonton dan seluruh peminat dan penikmat sepak bola. Iya, karena kan tragedi Kanjuruhan kemarin juga yang menjadikan sebuah trauma tersendiri begitu ya Pak Irjen. Apakah ada standarisasi keamanan yang akan diberlakukan, tentunya sudah sesuai dengan standarisasi FIFA yang nantinya ya lagi-lagi akan dilakukan oleh kepolisian Pak? Ya, tentu sudah. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa statuta FIFA, kemudian peraturan PSSI tentang penyelenggaraan keamanan dan keselamatan harus kita pedomani bersama, dan kita tahu bahwa dengan Perpol 10 2022 kita telah membagi tugas dalam zona 1 dan zona 2. Zona 1 yaitu ada di dalam stadion dan lapangan sepak bola, itu menjadi tanggung jawab SSO, Security and Safety Officer, bersama dengan steward yang akan mengamankan di dalam stadion. Pihak kepolisian hanya akan datang setelah diminta bantuan oleh Safety and Security Officer. Kalau tidak, kita akan standby saja. Dan yang kedua, di zona 2 di luar stadion menjadi tanggung jawab kita. Kita akan menata untuk membuat peserta atau penonton nantinya bisa datang dan pulang dengan nyaman, dengan lancar dan aman.
Baik, Pak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi selaku Asisten Operasi Kapolri, terima kasih sekali atas informasinya. Kita harapkan agar pelaksanaan Piala Dunia Under-20 2023 ini berjalan dengan lancar. Kita semuanya juga lagi-lagi bisa mengembalikan nama baik kita dalam dunia persepak bolaan internasional. Terima kasih sekali lagi Bapak, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa, selamat sore. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.